Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Effendi dari S1 Manajemen Malam. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari leasing. Leasing sebenarnya berasal dari kata leasing yang berarti sewa menyewa. Karena dasarnya artinya memang sewa menyewa. Jadi leasing adalah derivatif dari sewa menyewa. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang atau modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jadi leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan dan penyewaan barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut. Antaranya 1. Pembiayaan perusahaan. Yang kedua, pembayaran sewa dilakukan secara berkala. 3. Penyediaan barang-barang modal. 4. Disertai dengan hak pilih atau hak opsi. 5. Adanya nilai sisa yang disepakati. Berdasarkan pengertian leasing di atas, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri leasing adalah: yang pertama, leasing sama dengan sewa menyewa. Yang kedua, subjek hukum yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak lessor dan leasing. Ketiga, objeknya perangkatnya perusahaan termasuk pemeliharaan dan lain-lain. Yang keempat, adanya jangka waktu sewa. Perkenalkan, nama saya Devika Sarsa Musir, saya dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lessor. Lessor merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal, misalnya seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Yang kedua ada leasing. Leasing merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier. Supplier yaitu pihak yang mengadakan barang untuk dijual kepada leasing dengan pembayaran tunai oleh lessor. Yang keempat ada bank dan kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak atau bank kreditur lainnya tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam leverage lease, di mana sumber dana penyediaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Dan yang terakhir ada asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lease. Nama saya Karina Raken Fadila dan saya akan melanjutkan materi tentang leasing. Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank. Sebagai sumber pembiayaan jangka menengah dari 1 tahun sampai 5 tahun, ditinjau dari segi perekonomian nasional, leasing telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh barang modal dan menambah modal kerja. Yang pertama, mekanisme operasional produk perusahaan leasing. A. Financial lease. Financial lease adalah suatu bentuk pembiayaan dengan ciri-ciri seperti berikut, yaitu lease berkewajiban melakukan pembayaran kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Kemudian lessor tidak dapat secara sepihak membatalkan kontrak atau mengakhiri masa kontrak. Kemudian lessor tidak dapat secara sepihak membatalkan kontrak atau mengakhiri masa kontrak dalam jangka waktu yang telah disetujui. B. Operating lease. Operating lease adalah salah satu bentuk pembiayaan dengan ciri-ciri seperti berikut. Pertama, objek sewa guna digunakan oleh lease dalam masa kontrak dengan jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomisnya. Risiko ekonomi dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek sewa guna ditanggung oleh pihak lessor. Bersifat cancelable atau pihak lease dapat secara sepihak membatalkan perjanjian kontrak sewa guna sewaktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Haji Dia Sri Haji Udayana Syoka Pamatasari. Saya akan melanjutkan dari materi part 4. Yang seperti yang kita ketahui, pengaturan leasing dalam hal ini masih sangat sederhana dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan kepada kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan surat keputusan menteri yang ada. Surat keputusan 3 Menteri tahun 1974 mengenai leasing, yaitu adalah peraturan pertama yang khusus dikeluarkan untuk itu, surat keputusan dan lain-lain. Peraturan yang dikeluarkan belakangan untuk mengatur perihal perjanjian-perjanjian dan kegiatan leasing di Indonesia, terutama bersifat administratif dan obligatori atau bersifat memaksa. Sumber hukum yang lebih luas dan mendalam melandasi dan mendasari kegiatan leasing dewasa ini di Indonesia antara lain: yang pertama, umum atau general. Yang pertama, asas konkordanti
Hukum berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Yang kedua, tahun 1338 KUHP Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab pertama buku ketiga KUHP Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang kepentingan atau kebijaksanaan umum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton atau melihat video kami. Kurang lebih mohon maaf dari perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.